Kafa'ah itu keselarasan antara suami istri, dimulai dari kafa'ah nasab, ya, dan seterusnya. Kafa'ah tentang yang lain-lainnya. Sebab ulama membahas masalah kafa'ah ternyata bukan urusan nasab saja. Sampai dibahas kafa'ah umur itu juga ada. Kafa'ah kekayaan juga dibahas juga, biarpun tidak menjadi kesepakatan dari para ulama. Tapi tujuannya kafa'ah itu adalah menjaga jangan sampai ada yang merendahkan di mana? Di dalam sebuah keluarga. Akan tapi jika seseorang sudah berbekal ilmu tawadhu, itu semua sudah tidak ada artinya. Tidak terlalu penting. Ya, tidak terlalu penting. Nah, sekarang yang dibahas ini masih mau atau sudah, kan begitu ya. Jika mau menikah, maka berhak memilih, kan begitu. Jika ada seseorang memilih seseorang, maka jika orang ingin menikah, maka milih, karena belum. Kalau belum, ayo milih. Nabi kan mengajar tungkahul mar'atu, itu semuanya kan. Itu kan menunjukkan adanya keseimbangan, dan kita berhak memilih yang baik untuk kita. Baik ini, maka di saat memilih, maka di situ betul-betul dibahas tentang kafa'ah. Dan kafa'ah itu sendiri kan syaratnya syarat luzum. Syarat luzum itu artinya jika wanita itu sudah merelakan untuk dinikahi orang yang tidak sekufu dengannya, maka itu menjadi lazim karena dia meridhoi. Lazim itu ada pernikahan bisa terjadi sah dan berlangsung. Tapi kalau tidak dengan yang sekufu, maka belum lazim. Artinya mungkin walinya membatalkannya, maka lazim pernikahan sah. Seorang wanita yang seorang ratu sekalipun, kalau ternyata dia ingin menikah dengan tukang sapu, kalau dia menjatuhkan haknya, ya boleh-boleh saja. Dan tidak ada masalah, dan bisa bahagia juga, ibaratnya seperti itu. Jadi ini perlu dibahas tentang sebelum dan setelah. Jika sebelum, hendaknya disesuaikan keselarasan. Jadi memperbanyak, kalau mau memilih, itu berusahalah memilih yang banyak kesamaannya, maksudnya kesamaan untuk keseimbangan. Keseimbangan, jadi diupayakan semacam itu. Kemudian jika sudah terlanjur menikah, atau di saat mau memilih misalnya, apakah mungkin ini seorang wanita kaya raya menikah dengan seorang fakir, mungkin atau tidak? Loh, kalau begitu pembahasannya nanti begini, apa yang dicari? Karena ada seorang wanita yang mungkin dia berkata, aku sudah punya duit, aku sudah kaya raya. Aku hanya perlu seorang laki-laki yang setia denganku dan menemaniku karena aku punya banyak kerjaan. Aku seorang wanita pebisnis besar. Aku tidak pengen pergi ke sana kemari, dan aku pengen suami yang dia tidak sibuk dengan apapun. Aku hanya ingin punya suami yang bisa menjadi sopir pribadiku, menemaniku dan sebagainya. Lah kalau pemikirannya di sini, maka bisa ketemu dengan seorang sopir yang soleh sekalipun, bisa begitu. Ya, tapi dengan catatan seorang wanita tersebut sadar tujuannya. Yang repot itu adalah orang nggak sadar tujuannya. Banyak orang yang selama ini kita temui seorang wanita itu bingung cara menikahnya. Kenapa? Ambisinya itu yang didahulukan, bukan dia berpikir cerdas tentang tujuannya, ambisi hawa nafsu. Sehingga dia seorang sibuk ingin mencari suami yang karir juga kayak dia. Hanya sibuk plus sibuk, akhirnya mana keindahan akan terwujud? Sibuk plus sibuk, keindahan akan terwujud. Akan tapi sibuk dengan yang tidak sibuk, ini ada ketemu. Kecuali ambisinya adalah untuk pamer bahwasanya suaminya punya kerjaan hebat, istrinya hebat, biarpun nggak pernah ketemu, kan mungkin saja. Jadi sebetulnya dia salah tujuan. Dan ini ada seorang wanita semacam ini. Suatu ketika memang ada seorang wanita itu tiba-tiba datang kepada kami dan dia sukses. Wanita sukses kan, karir dia. Tiba-tiba suatu ketika berkata, saya itu bahasanya sebel dengan suami saya gitu. Nggak punya kerjaan dan sebagainya. Lalu kami tanya, bukankah pekerjaanmu sudah sangat istimewa? Saya tanya, suamimu tidak sholat? Oh sholat bu ya. Kasar kepadamu? Enggak. Bagaimana urusan-urusan pribadinya? Mohon maaf kan kadang kita perlu tanya juga. Baik, dia normal. Lalu saya bilang, Anda ini kayaknya yang kurang, katanya cerdas, Anda berpendidikan, Anda tidak cerdas. Justru itu pilihan terbaik dari Allah untukmu. Tapi Buya saya melihat kok sedih, laki-laki gak punya kerjaan gagal.
Ya mungkin Allah pilih itu terbaik untukmu. Kamu sibuk sekali kok. Dia urusan, dia seorang punya keahlian, seorang profesional yang hebat, yang sibuk, dan suaminya tidak punya kesibukan. Itu kan sebenarnya keseimbangan yang Allah kirim. Ya, ya. Akhirnya dia ngadep pada Nabi, dia suruh berpikirlah. Allah sayang padamu tuh. Duit kurang enggak kamu? Enggak, Bu ya. Suamimu merongrong? Enggak juga. Loh, merongrong duit diambil ke keluarganya? Enggak juga, Bu ya. Nah sudah, istimewa. Setelah itu saat suruh berpikir baru sadar, iya juga sih. Dia pengennya suaminya harus kerja, harus gini. Karena wanita ini terlalu kaya sepertinya. Terlalu tinggi karirnya itu. Makanya waktu ketemu dengan kami di tempat ini juga, karena kebetulan dia waktu itu juga ada di sini, saya katakan ini suaminya juga seorang yang secara fisik cukup. Kenapa kok dia tiba-tiba gelisah dan sebagainya. Dan setelah mendengar pesan kami semacam itu, akhirnya dia mulai berpikir. Alhamdulillah mereka bisa paham anak ini. Artinya apa ya? Gitu kadang-kadang itu ambisinya. Dia seorang sibuk, seorang profesional yang sibuk, wanita yang sibuk. Dia ambisinya adalah suaminya malu kalau saya punya suami pengangguran dan sebagainya. Itu keseimbangan. Jadi yang perlu ditatakan hati. Jadi kalau hati nggak bisa ditata, nggak bisa nanti. Baik, termasuk urusan pendidikan juga sama. Urusan pendidikan, urusan misalnya tadayun, kita bicara tentang beragama. Ini kita harus bisa memahami pasangan gini loh ya. Perbedaan itu sebisa mungkin jangan langsung dianggap sebuah pertentangan. Justru kadang perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi. Ini yang harus kita pahami. Ya. Kan tadi perbedaan kayak kisah yang kita sebutkan tadi itu saling melengkapi ternyata. Allah melengkapi itu semuanya. Seperti hanya tadayun. Tadayun dalam istilah agama itu din, beragama. Jadi beragama sendiri ini ada hubungannya dengan kesenjangan pendidikan nanti. Beragama itu apa sih maksud beragama? Mungkin seorang wanita ingin dinikahi oleh seorang ustadz. Ustadz itu kan masyhur dengan istilahnya urusan agamanya. Agama kuatkan begitu ya. Sementara wanita ini juga wanita sangat solehah. Dia juga solehah beragama. Tadayunnya ada. Baik. Wanita ini Masya Allah bangun malamnya banyak. Sholatnya banyak, ibadah. Nah, karena dia seorang wanita solehah, dia merindukan untuk dinikahi oleh seorang ustadz. Ini sebuah contoh saja ya. Akhirnya menikahlah dengan seorang ustadz. Dan seorang ustadz ini adalah masyhur dengan ilmunya. Masyhur dengan ilmunya dan dia baik. Nggak ada pelanggaran-pelanggaran syariah, baik. Setelah menikah rupanya apa? Sang laki-laki juga menganggap istrinya adalah seorang yang ahli agama, ahli agama, tadayun. Setelah menikah ternyata ada kesenjangan. Rupanya pemandangan tentang tadayun ini berbeda. Tadayun tentang agama. Perempuan itu memahami tadayun itu dengan tadayun suluki. Tadayun suluki siapa? Menurutnya adalah beragama, yaitu bersujud, ibadah, puasa, dan sebagainya. Jadi wanita itu memang ahli ibadah. Kalau baca Al-Qur'annya mungkin setiap 4 hari sekali khatam. Seminggu sekali khatam. Sementara bagi kaum laki-laki karena dia seorang penuntut ilmu tadayun ma'rifi. Jadi dia punya ilmu bagaimana disebarkan dan sebagainya. Sehingga ini mengurangi kualitas ibadahnya. Sehingga kalau istrinya setiap bangun malam bisa 1 jam, sang suami mungkin hanya cuma 1/4 jam. 10 jam. 10 menit. Di sini mulai ada pandangan yang salah. Istri berkata, ini katanya suamiku orang ahli ibadah, orang hebat, orang atadayun, ahli din, ahli agama. Tapi kenapa tahajudnya sebentar banget? Saya lihat ibadahnya kurang, puasa jarang. Mulai punya pandangan. Kenapa? Dia memahami makna tadayun itu dengan apa yang ia pahami. Sementara suami pun setelah menikah dengan istri juga begitu. Istrinya tidak ngerti tentang urusan agama yang banyak. Hanya dia sujudnya hebat, banyak, Quran banyak. Akhirnya mulai punya pandangan negatif. Padahal tidak, ini semuanya. Memang wanita tersebut dia punya ilmunya tidak banyak, tapi dia ingin mengamalkan ilmunya, maka dia biasa fokus kepada itu. Nggak pernah punya ilmu untuk disebarkan ke yang lainnya, maka dia bisa fokus ibadah. Sehingga tadayunnya tadayun suluki. Sementara ini yang laki-laki kan memang sibuk. Dia nggak bisa melakukan membaca Al-Quran seperti istrinya yang sehari sampai 4 juz. Karena dia punya kesibukan untuk ngajar yang lainnya, baca Quran paling setengah juz atau 1 juz. Maka di sini karena ada kesibukan yang lain. Nah, ini 2 model yang sama-sama tentang cara pandang urusan agama saja ya. Ini bisa beda loh, suami menganggap kamu itu aja pintar sholat tok, tapi ya ilmu yang lain nggak ngerti halal haram, nggak ngerti.
Yang satu lagi mengatakan kamu hanya pandai tok tapi nggak pernah mengamalkan. Loh, ini kalau dibiarkan akan menjadi kesenjangan yang akhirnya menjadi pertentangan yang jauh. Iya, iya. Ini sama sebenarnya kasus itu kan berangkat dari pendidikan juga. Iya. Karena suaminya adalah orang berpendidikan tinggi dalam urusan agama, istrinya adalah enggak misalnya. Nah, ini menjadi masalah juga kalau orang tidak paham. Tapi kalau kita memandang perbedaan itu bukan untuk menjadi kita bertentangan, akan tapi ini adalah saling melengkapi. Ya. Seorang istri yang seperti itu tadayunnya suluki memang tepat sekali. Kenapa? Tempatnya ada di rumah. Dia akan menjadi contoh buat anak-anaknya. Suaminya seorang ustadz juru dakwah keliling ke sana kemari. Nah, ini ada keseimbangan, bukan saling menyalahkan, bukan saling merendahkan. Begitu juga tentang pendidikan yang lainnya. Pendidikan umum misalnya. Ya, pendidikan umum ya kayak tadi masalah ada suatu orang yang dia seorang wanita yang berpendidikan tinggi dan dia punya karir, datang kepada kami bertanya tentang dia sudah terlambat umurnya. Mungkin karena disibuk dengan karirnya, tiba-tiba dikagetkan bahwasanya umurnya sudah mencapai umur 36, 35 lebih. Akhirnya kami ajak diskusi tentang calon. Kami kasih pilihan 2 model. Orangnya sih belum ada. Yang pertama adalah kamu akan mendapatkan suami yang karirnya seperti kamu. Gitu kan? Iya Bu ya kalau bisa. No. Oh. Akan tapi resikonya apa? Karena kamu seorang punya wanita yang berkarir, ya, punya karir, suami juga punya karir, jadi berangkatnya pagi. Jam 5 sudah pada sibuk mau ke kantornya masing-masing. Suami mau ke kantor, kamu ke kantor. Pulangnya jam 6, jam 5 sudah capek semuanya tidur. Itu belum punya anak. Setelah punya anak nanti lihat anaknya diserahkan pada pembantu. Berangkat kerja anaknya masih tidur sambil dicium. Dirawat sama pembantunya. Pulang pun ternyata anaknya juga sudah punya tidur. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Akhirnya, ya sepertilah keadaannya. Mau pergi kemanapun sudah balik perempuan Anda dengan sopirnya. Suaminya juga dengan kesibukan kantornya beda sebabnya. Terus kami bertanya, kira-kira enaknya di mana sih nikah kayak gini nih? Hah? Ya, ya. Ini calon satu. Ya calonmu yang satu lagi, aku carikan dia adalah seorang yang biasa, soleh, baik. Kalau kekayaan nggak punya, bahkan karir nggak punya, paling nggak dia adalah punya latar belakang pendidikan yang layak. Tidak harus seperti kamu. Yang ngertilah pendidikan-pendidikan modern seperti ini. Tamat SMP atau S1 dan sebagainya. Kalau dia kan tinggi. Tapi dia setia denganmu. Dia akan melayanimu. Pergi kemanapun kau akan ditemani. Bahkan merawatmu, menjagamu. Dan orang tidak tahu kok kalau dia nggak punya kerjaan. Wong tertutup dengan karirmu kok. Ya? Kecuali kamu yang cerita. Dan di mana-mana kamu akan dihormati. Kenapa? Kamu berjalan dengan suamimu dan sebagainya. Saya kasih waktu 3 hari waktu itu. Setelah itu 3 hari sampai pada kemudian orang pilih. Setelah 3 hari tiba, hari yang ketiga datang, tiba, dia datang dan berkata, Bu ya saya pilih opsi yang kedua saja. Dia mulai sadar. Akhirnya kita cari kan. Dan selesai, alhamdulillah. Dia merasa paling bangga menjadi seorang yang setiap kemana-mana diantarkan oleh sang suami, ditemani suami. Nggak ada masalah yang demikian ini. Yang menjadi repot kesombongan seorang perempuan. Dan kadang pemicunya juga mungkin dari luar, Bu ya. Oh iya betul, dan kebetulan ini kejadian yang kami ceritakan juga ada pemicu yang menjadi tidak nyaman dari ibu bapak sang istri. Ya, ya. Lalu berkata ini, makanya ini permasalahan juga. Ibu bapaknya sang istri mengatakan, kenapa kamu nikah dengan orang begitu. Ini memang ada. Tapi itu akan dilewati begitu saja asalkan kita cara bergaulnya baik dan seterusnya. Maksudnya gini. Pendidikan, kesenjangan pendidikan kalau sudah terjadi pernikahan dan sudah merupakan pilihan, nggak boleh dijadikan sebab. Gini loh ya, ada seorang menikah, kalau kita menikah dengan seseorang karena dia kecekatannya, mungkin kita pengen cari pembantu saja. Kalau menikah dengan kita menikah dengan seorang bukan karena kecekatannya, bukan karena akalnya cerdas, bukan. Ada lebih dari itu, ada roh. Dan itu yang tertinggi. Untuk bertemunya roh. Untuk menjadi kalau seorang laki-laki untuk mencari seorang istri yang akan menjadi ibu buat anak-anaknya. Jika seorang istri bukan hanya urusan kesenangan sesaat.